غير بعيد. عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang sempurna, kesempurnaan dalam kebaikan, kemuliaan, keagungannya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dengan nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Para jamaah sekalian, setiap orang pasti menginginkan dalam kehidupannya husulul matlubil mahbub, mendapatkan apa yang dia harapkan, mendapatkan apa yang dia inginkan, dan itulah yang dia cintai. Mendapatkan segala sarana yang bisa menghantarkan dia untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Dan juga terjauh dari segala sesuatu yang tidak dia sukai, yang dia benci. Terhindar dari segala bentuk sarana yang bisa menjadikan dia berada dalam keburukan. Ini adalah keinginan setiap orang, harapan setiap orang, mendapatkan manfaat dan terhindar dari keburukan serta sarana-sarana. Tetapi manusia beraneka ragam untuk mendapatkan itu. Macam-macam cara manusia untuk mendapatkannya. Inna sa'yakum lasyatta. Aktivitas kalian beraneka ragam. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian itu banyak beraktivitas dan kalian capek dalam melakukan aktivitas yang beraneka ragam itu. Semua aktivitas kalian yang kalian lakukan itu semuanya akan berujung kepada satu titik, yaitu famulaqi. Kalian semua akan bertemu dengan Allah. Inilah manusia, berbagai macam aktivitas, berbagai macam cara, semua itu untuk mendapatkan satu keinginan, yaitu mendapatkan apa yang dia harapkan dan terhindar dari keburukan. Tetapi manusia ini lemah, jemaah, Bapak Ibu sekalian. Manusia ini sulit untuk mengetahui mana yang baik dan yang mana yang buruk kalau dia hanya berpijak pada dirinya saja. Ada 5 orang yang semuanya ingin mendapatkan itu. Pasti kalau 5 orang itu ditanya masing-masing, dia akan beraneka ragam jawabannya. Lantas, mana yang sebetulnya yang bisa menghantarkan kepada mereka kebahagiaan yang hakiki?
Inilah titik kelemahan manusia yang tak mampu untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. Karena Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Antumul fuqara'u ilallah. Manusia ini miskin dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan, kebaikan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang sempurna dalam kebaikannya, sempurna dalam kemuliaan, keagungannya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang sangat-sangat lemah sekali. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri melakukan semua aktivitasnya. Dia pasti akan membutuhkan orang lain. Dia akan butuh orang kedua, dan orang yang kedua pun akan membutuhkan orang ketiga, dan orang ketiga pun akan membutuhkan orang yang keempat. Begitulah seterusnya, jemaah. Jadi tidak ada manusia yang mampu berdiri sendiri dan menganggap dirinya hebat. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan pun dia tidak akan bisa. Dia akan butuh orang lain. Orang lain pun sama, dia akan butuh orang lain. Berarti kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita harus kembali kepada Zat yang menciptakan semua hidup. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah, memberikan kiat bagaimana setiap orang mendapatkan al-falah, keberuntungan, beruntung. Allah pun juga mengatakan dengan rincian yang lebih panjang lagi, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Lalu menyebutkan sifat-sifat keberuntungan itu. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Amr bin As, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Qad aflah, sungguh beruntung seseorang yang berserah diri kepada Allah. Ini yang pertama. Lalu hasilnya wa ruziqa kafafan. Lalu Allah kasih dia rezeki yang cukup dengan kebutuhan dia. Lalu yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Allah karuniakan kepada dia qanaah atas apa yang Allah berikan kepada dia. Inilah kunci keberuntungan, jemaah. Singkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 kunci keberuntungan. Aslam, dia berserah diri kepada Allah. Ruziqa kafafan, Allah kasih rezeki dia dengan rezeki yang cukup sesuai dengan kebutuhan dia. Wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Allah karuniakan kepada dia qanaah. Bagaimana penjelasannya? Aflah atau al-falah yang sering diserukan dalam kalimat azan. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin ini beruntung. Apa itu keberuntungan? Keberuntungan itu adalah terhindar dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Terhindar dari keburukan. Terhindar dari segala macam yang tidak baik pada dirinya. Kalau seseorang terhindar dari berbagai macam rintangan, keburukan, kejahatan, berarti dialah orang yang bahagia. Karena dia beruntung telah terhindar dari itu semuanya. Si fulan jalan bepergian bersama-sama.
Yang satu menggunakan mobil, yang satunya menggunakan mobil. Tiba-tiba mobil pertama dia sampai di tujuan pertama. Ditunggulah temannya. Ternyata temannya tak kunjung tiba. Setelah lama baru mobil yang kedua tiba. Pertanyaannya, siapakah yang beruntung? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama pasti. Orang pertama nanya kepada yang kedua, lama banget kita tungguin nggak muncul-muncul. Iya, saya tadi terjebak macet. Kemudian ada keributan di sana. Kemudian ada orang ganggu mobil saya. Kemudian ban saya pecah. Kemudian. Tapi yang pertama, dia tidak mengalami itu semua. Dia jalan normal, saya kok nggak ada apa-apa ya. Yang pertama lah yang beruntung, sehingga dia bahagia. Berjalan dengan penuh tenang, tak ada ketakutan, tak ada rintangan dalam kehidupannya. Itulah yang namanya falah. Bahagia itu hasil. Bahagia itu buahnya. Tapi untuk bisa mendapatkan buah, yaitu bahagia, kita harus beruntung dulu. Yaitu terbebas dari rintangan. Keberuntungan itulah namanya. Terbebas dari keburukan. Baru kita akan namanya apa? Bahagia. Qad aflah, itulah falah namanya. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju keberuntungan. Biar hasilnya apa? Bahagia. Orang yang beruntung, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitab Miftah dari Sa'adah, kunci menuju rumah kebahagiaan. Kunci rumah kebahagiaan. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan komponen manusia itu beruntung dan buahnya dia akan bahagia. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut. Nah, ini yang pertama. Wala hum yahzanun, dan dia tidak akan sedih. Di ayat yang lain, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak sengsara. Ada 4 perkara berarti. Ketakutan, kesedihan, tersesat, sengsara. Galau, gelisah, sedih, tersesat dari jalan yang benar, akhirnya dia sengsara. Takut akan sesuatu yang belum terjadi. Gimana besok? Jikalau, seandainya. Penuh dengan ketakutan atas sesuatu yang belum terjadi di esok hari. Bingung dia. Galau dia. Tertekan hatinya, batinnya. Takut begini, takut begini, takut begini. Takut anaknya nanti kalau gede nggak bisa sekolah, takut nggak bisa makan, takut bisnisnya rusak, takut bisnisnya hancur, takut masa depannya runyam, takut masa tuanya kena stroke. Setiap hari makan santan, akhirnya kena stroke. Ya Bu ya. Takut. Hidupnya ketakutan ini. Akhirnya ketakutan Anda dimanfaatkan oleh perusahaan. Datanglah sales
yang menawarkan kepada Anda asuransi untuk menjamin kehidupan Anda, dijamin kesehatan Anda, dijamin masa depan anak Anda, yang dia sendiri tidak bisa menjamin dirinya. Dan dia sendiri kalau digigit nyamuk nggak bisa menghindar. Ada yang pergi ke tempat yang lain, ke dukun. Ada yang menggunakan tempat benda-benda tertentu untuk memberikan jaminan aman kepada dia. Sedih atas apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, trauma. Seorang ibu yang bercerai dengan suaminya, trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ustaz, saya putuskan saya tidak akan mau menikah. Trauma bahwa laki-laki itu semuanya seperti itu. Anaknya ditanamkan kebencian kepada ayahnya. Trauma dengan ini dan itu. Tersesat dari jalan kehidupannya dia. Mengikuti hawa nafsu. Akhirnya hidupnya sengsara. Walaupun bisnisnya orang bilang berada dalam puncak kesuksesan. Tapi ini penderitaan. Berarti yang disebut dengan sukses itu hanya fata morgana. Hanya sekedar sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Tapi Al-Quran dan Allah bilang memiliki konsep yang berbeda. Orang yang bahagia adalah orang yang beruntung, terbebas dari komponen-komponen yang membuat hidup manusia sengsara. Berarti inilah hidup manusia sengsara, jemaah. Hidupnya penuh dengan ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Takut macam-macam. Jikalau seandainya apabila terus Pak, sedih, tersesat, sengsara, inilah komponennya. Makanya Allah bilang, qad aflah. Ada manusia sungguh dia akan beruntung. Kapan? Nah, yang pertama, aslam. Dia berserah diri. Aslam ini apa artinya? Berserah diri ini adalah seseorang yang membebaskan dirinya dari kesyirikan. Membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Sehingga orang yang seperti ini ketika wafat dia datang dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat harta seseorang. Anak-anak keturunannya juga tidak akan manfaat. Ketakutan luar biasa. Seperti Abu Lahab mengatakan, "Lau sadaqa ibnu akhi ma yaqul," andai ponakanku itu benar dengan ucapannya, laftadaitu bihi bimali wa ahli. Kalau ponakanku itu benar bahwa aku bakal masuk neraka, saya akan bayar neraka itu dengan semua hartaku dan anak keturunanku. Maka Allah turunkan kelanjutan surat Al-Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketakutan dia, penderitaan yang luar biasa. Begitulah orang-orang kafir. Sebetulnya hidupnya takut. Wa'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun min qabli. Saya dikaruniai oleh Allah 5 perkara yang tidak dikasih kepada nabi dan rasul sebelumnya. Di antaranya adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya mendapatkan kemenangan dari para masukan musuh itu dalam perjalanan 1 bulan karena ketakutan mereka. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat belum nyampe ke tempat musuh, mereka sudah ketakutan sendiri. Padahal nyampenya masih
Masih apa? Masih sebulan lagi. Tapi mereka udah ketakutan. Begitulah yang terjadi di masyarakat kita. Si fulan bikin usaha. Akhirnya yang lain ketakutan. Jangan-jangan nanti gara-gara dia usaha saya. Ada muncul ustadz baru lulus. Wah ini gara-gara dia nanti. Jadi kayak berebut lapak parkiran. Serta ketakutan untuk kehilangan dunianya. Ketakutan ini, ketakutan itu dihinggapi oleh semua orang. Menderita orang kayak gini hidup. Traumatik dengan apa yang dialami. Sakit ini orang. Akhirnya orang yang seperti ini pasti tersesat dari jalan yang lurus. Pasti menderita. Makanya Allah mengatakan, qad aflaha man aslam, yang pertama. Itu apa? Hatinya dia dibersihkan. Dia yang membersihkan hatinya dari kemusyrikan, syirik, dan dari kemaksiatan itu. Dibersihkan hatinya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di surat Al-An'am Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum. Ini apa ini Pak Bu? Bersih kan? Bersih kan? Orang-orang yang beriman, inilah hati manusia yang beriman. Ini hati manusia yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dia tidak mengotori hatinya dia ini dengan kesyirikan dan maksiat. Khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hambaku itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Saya dikasih pilihan sama Allah antara susu dengan khamr. Lalu Rasulullah SAW memilih susu. Lalu Jibril mengatakan, beruntung engkau Muhammad. Kamu memilih susu. Kalau kamu memilih khamr, ghawat umatmu binasa. Inilah fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Inilah fitrah. Jadi fitrah itu adalah kesucian, bersih, bertauhid. Orang desa kalau Anda tanya tentang Allah, siapa? Di sana, di langit. Fitrah manusia, suci, bersih manusia. Jadi aslam, manusia yang terus berusaha membersihkan hatinya ini. Bersihkan dari apa? Jangan sampai hatinya kena noda kotoran. Dan kotoran yang paling berat berbahaya adalah asyirku billah, kemusyrikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang lebih berat, Pak. Paling dahsyat. Dan kotoran yang kedua adalah maksiat. Idza adnabal abdu dzanban. Hadits Hudzaifah ibnul Yaman yang riwayat Imam Tirmidzi. Jika seorang hamba itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nukta sauda. Kalau saya taruh tinta hitam di sini apa jadinya? Apa jadinya? Terlihat apa tidak? Terlihat. Kalau dikasih noda tinta hitam lagi, kasih tinta hitam lagi, akhirnya tisu putih ini jadi apa? Hah? Hah? Jadi hitam semua kan? Bubar Pak, Bu, hati manusia. Hatinya hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Sungguh hatinya itu jadi hitam. Kenapa? Maka yaksibun, hati hitam itu buah dampak dari apa yang dia perbuat. Kalau hatinya hitam gimana? Saya nanya sama Anda, Pak Bu, ada rumah, istana, super mewah, Pak. Sangat mewah sekali. Super mewah, luar biasa. Perabotnya lengkap, super mewah. Anda suruh tinggal di sana, Bu, Pak, gratis, nggak bayar. Mau? Bebas, tinggal terserah sampai kapan. Mau, Pak? Mau, tapi nggak ada listriknya, Pak. Mau? Nggak ada listrik. Di mana rumahnya? Di tengah hutan. Mau, Pak? Mau, Bu? Hah? Nggak mau kan? Itulah hati yang hitam. Gelap. Gelap, Pak. Penuh apa? Coba kalau listrik Anda mati sekomplek. Anda diliputi dengan apa? Ketakutan. Ya kan? Kesedihan, sedih Anda. Terus apa? Anda tersesat. Maksudnya apa? Anda mau jalan. Karena gelap. Akhirnya kenapa? Kejedot Anda tembok. Anda mau minum. Wah, ini air ini. Ini air. Anda minum, ternyata air vas bunga. Masalah tersesat. Akhirnya apa? Sengsara Anda. Oh, yang diminum air vas bunga kok. Kejedot, sakit semua. Udah jalan kejedot, lewat sini, mentok lagi, nyungsep, jatuh, kepalanya kena meja lagi. Terus gimana, Bang? Bu, mau tinggal di rumah kayak gini? Menderita dia, Pak. Kenapa akibatnya? Apa sebabnya? Hatinya tidak selamat. Hatinya tidak salim. Hatinya enggak selamat. Tapi rumahnya mewah, Pak. Luar biasa, rumahnya mewah. Duitnya banyak. Ustaz, saya punya 2 pesawat. Jet pribadi. Pesawat-pesawatan, Pak. 2 pesawat saya, Ustaz. Saya parkir di Halim Perdana Kusuma. Dua. Pesawat pribadi, Pak. Jet 2 biji. Saya tanya, apa yang Bapak dapat? Enggak, saya enggak dapat apa. Saya malah penuh gelisah, takut, menderita hidup. Terus sekarang, Pak, sudah selesai. Saya jual semuanya. Udah akhir bulan saya pusing. Karena setiap pesawat pakai nggak dipakai, saya harus. Kalau nggak saya pakai, saya harus mengeluarkan uang 500 juta. Kalau nggak saya pakai. Sekarang saya senang. Apa yang bikin Bapak suka? Karena saya kemarin sudah bangun pesantren mewah. Saya bisa senyum. Aslam. Hatinya dibersihkan dari apa? Syirik, maksiat. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Di surat Al-Baqarah. Bala, sungguh man aslama wajhahu lillah, dirinya, hatinya, jiwanya, dirinya
diserahkan semua sama Allah. Tauhid, dia bertauhid. Kata Ibnu Katsir, inilah namanya keikhlasan, kesucian hati semua. Wa huwa muhsin, aslam, dibersihkan hatinya, yaitu apa? Dia beramal, muttabi', dia menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Maka hasilnya apa? Falahu ajruhu inda rabbih. Nanti di akhirat Allah kasih dia pahala yang banyak. Di dunia fala khaufun 'alaihim wala hum, tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih di hatinya. Inilah yang namanya qalbun salim. Hatinya sehat. Karena hatinya apa? Bening. Kalau hatinya bening, terang benderang, rumahnya sepetak. Nikmat enggak, Pak? Hah? Nikmat terang. Ibaratnya gitu. Aslam, tidak berbuat syirik, yaitu dia bertauhid, ikhlas kepada Allah, tidak berbuat maksiat, dosa-dosa besar. Inilah manusia yang paling kaya, Pak. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, dia terbebas dari 4 penyakit tadi. Dia terbebas dari 4 penyakit. Tenang ya. Bagaimana besok, Mas? Besok urusan Allah. Saya yakin besok sudah Allah tentukan buat saya yang lebih baik. Yang penting apa? Yang penting saya sebagai manusia berusaha, saya berdoa, semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Bagaimana jikalau seandainya? Nggak nanya. Yang penting saya berusaha. Saya yakin Allah menentukan yang terbaik buat saya. Tenang nggak orang kayak gini, Pak? Bu? Hah? Tenang. Orang zaman dulu, kakek-kakek, nenek-nenek kita, mungkin ibu-ibu yang tua-tua ini mengalami, bapak-bapak ini. Orang tua-tua dulu, apakah memikirkan apa yang akan terjadi besok? Hah? Saya tahu enggak. Apa yang ada sekarang, ya ini yang mereka jalani. Hari esok gimana? Tergantung yang di atas, nah, nggak usah dipikirin. Ya kan, Pak? Makanya senang-senang orang tua-tua zaman dulu, Pak. Inilah resep orang yang beruntung. Aslam, dia bersihkan dirinya dari maksiat. Tauhid, dia jauhkan diri mereka dari maksiat-maksiat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Da' wa Dawa, al-ma'asi tadur wala bud dararuha kadararis sumumi 'alal abdan. Maksiat itu berdampak buruk dan pasti akan berdampak buruk pada diri Anda. Dampak buruk maksiat itu seperti racun dengan beraneka ragam tingkatan racun itu. Lalu beliau menyebutkan ada 50 lebih dampak buruk dari maksiat di kitab Ad-Da' wa Dawa. Rezeki yang dia peroleh nggak berkah, nggak ada harganya bagi dia, nggak ada nilainya, nggak ada rasanya, Pak. Walaupun banyak duitnya, tapi dia nggak ngerasain, nggak berkah kata orang. Kenapa? Karena hatinya nggak putih begini. Hatinya apa? Sakit. Hati sakit, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Orang yang hati sakit itu ibarat orang antara orang sehat sama orang sakit
dua-duanya minum madu, kata Ibnu Hajar. Orang yang hati sakit itu seperti orang yang fisiknya sakit. Anda kasih minum madu, madu bagi dia itu rasanya apa? Pahit, Pak. Kenapa? Kenapa? Sakit badannya. Itulah mereka yang hatinya sakit dengan banyak berbuat syirik, banyak berbuat maksiat dia. Hatinya sakit, Pak. Anda kasih minum madu, pahit rasanya. Tapi orang yang sehat, Pak. Anda kasih minum madu, gimana? Manis dan buahnya apa? Tambah sehat dia. Tambah sehat dia. Duitnya banyak, Pak, tapi dia tidak menikmati itu semuanya. Sakit dia. Pernah suatu hari saya bimbing umrah. Jamaah-jamaah yang saya bimbing, mohon maaf, menengah ke atas semua. Kaya-kaya, Pak. Itu lama nih. Ada satu orang dari awal, dia orang kasihan kita melihat. Sehingga saya deketin terus dia orang. Pak, sholat berjamaah ke masjid. Hari-hari pertama datang. Pak, yuk sholat ke masjid. Oh iya Pak Ustaz, ayo. Ayo saya tenteng, saya tuntun. Kayak anak kecil. Malesnya luar biasa Pak, dia ke masjid. Akhirnya terucap mulutnya. Pak Ustaz, ngapain sih kita ini mondar-mandir ke masjid? Ngapain kita mondar-mandir ke masjid? Ini duduk di Masjid Nabawi loh Pak. Kaget saya. Terus terucap lagi kata-kata yang kedua. Ini orang bego ya, ini pakai bahasa Jakarta ya. Bego nih orang, bodoh nih orang. Ngapain bejubel di sini? Maksudnya di Raudhah itu Pak. Bejubel orang di sini ngapain? Di tempat lain tuh banyak yang kosong. Bego nih orang. Sakit Pak hatinya Pak. Dikasih madu dia. Berada di Masjid Madinah. Berada di Masjid Nabawi. Dikasih kesempatan sholat di Masjid Nabawi. Di dekat Raudhah. Tapi dia tidak menikmati. Tapi justru dia merasa apa? Menderita. Ya. Tuh. Sumpah saya Ustaz di sini. Ngelihat orang-orang kayak gini. Bulu-bulu saya merinding. Kasihan orang. Kenapa jamaah? Karena gelap hatinya. Selama ini banyak maksiat, syirik sama Allah. Ngapain? Ada lagi. Saya keluar dari sholat subuh di Masjid Nabawi. Saya pakai gamis putih, pakai peci putih, gitu ya. Orang ngelihat saya bukan orang Indonesia kan, gitu ya. Di sebelah saya orang Indonesia lagi ngobrol, pakai sarung, pakai apa. Dia ngobrol pakai bahasa Indonesia. Dikira saya bukan orang Indonesia. Saya dengerin aja. Dia bilang, Mas, ini masjid. Memang sih masjidnya Nabi, tapi ini masjid apaan? Pakai baju putih, kuku, pakai peci, rapi, penampilan kiai kata orang Jawa. Ini masjid apaan? Kok sholatnya nggak bener, nggak beres? Kamu sih ngikutin imamnya. Saya tadi nggak ngikut imam. Gimana kamu? Saya kunut sendirian tadi. Menderita dia Pak. Harusnya dia apa? Senang, senyum, alhamdulillah. Allah kasih nikmat saya bisa sholat di sini. Kalau dia ketakutan, amat tertekan. Kenapa semua akibatnya? Isunya kotor. Hatinya. Dikasih madu tapi pahit, katanya Ibnu Hajar.
Ada nggak orang kayak gini Pak Bu? Hah? Ya banyak. Bukan. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Qad aflah. Siapa orang yang beruntung? Aslam. Dia aslam. Yaitu apa? Bersih-bersih diri. Dibersihkan dirinya. Jadi apa dia membersihkan dirinya? Dia harus usaha. Namanya bersih-bersih. Berarti usaha dia. Usaha untuk menjadi hamba yang bertauhid, menjauhkan diri dari syirik, untuk taat kepada Allah dengan amalan solehnya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti terbebas dari maksiat, terbebas dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dia bersih itu untuk itu terus, dia fokusnya di situ, jemaah. Dia fokus hidup di sini dia. Bukan fokusnya dia mencari dunia. Bukan fokusnya dia mencari makan, tidak. Al-fulus wa ma adraka ma fulus. Ma fi fulus mampus katanya orang. Enggak, Pak, ada, Pak. Jangan khawatir, enggak akan mampus, Pak. Fokus di sini untuk bersih-bersih diri dari syirik, dari maksiat. Caranya bertauhid, ikhlas kepada Allah. Semua berharap kepada Allah, sempahkan semua urusan sama Allah. Saya kasih ilustrasi Anda. Ini cerita ngarang ya, ngawur ini cerita ini. Cuma untuk memberikan gambaran, Pak. Anda berjalan di area yang sangat berbahaya, Pak. Banyak begal, banyak perampok. Tapi hari itu Anda berjalan ditemani sama jet li, Pak. Kan cerita ngawur saya bilang. Ditemani sama jet li. Takut nggak Anda, Mas? Hah? Enggak. Santai aja. Kenapa? Ada jet li, Pak. Siapa yang berani deketin jet li? Umpamanya. Kayak Pak Jokowi, semoga Allah menjaga beliau. Ada orang yang mungkin si bulan ini pengen ketemu Pak Jokowi, tapi dia nggak tahu caranya. Jalan moro-moro, ya otomatis dia berurusan sama siapa? Pas Pampres, dilawan Pas Pampres. Loh Mas, Pas Pampres Anda lawan. Ya. Dodol kamu. Punya urusanmu. Kata Pak Jokowi ini nekat. Pas Pampres dilawan, kata Pak Jokowi. Nah, tenang. Ini hanya ilustrasi. Orang yang bertauhid, orang yang bersih dari syirik, bersih dari maksiat, amalnya sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang jaga dia siapa? Hah? Yang jaga siapa? Malaikatun yata'aqabuna bil laili wan nahar. Malaikat yang bergantian jaga dia. Ada dua sip malaikat yang jaga dia. Sip pagi dan sip malam. Gantiannya di waktu kapan? Sore sama subuh. Yang sudah selesai Allah nanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Atainahum wa hum yusallun. Waji'nahum wa hum yusallun. Ketika saya datang, mereka lagi sholat. Dan ketika saya pergi, mereka pun lagi sholat. Gimana hidupnya orang ini? Di hadis riwayat Imam Tirmidzi, bukan, di riwayat Imam Al-Mundhiri di Targhib wa Tarhib, Imam Suyuti, hadis sahih, sahihkan oleh Syekh Albani, Sahih Targhib.
Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Wa fi riwayat man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, di riwayat yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam kondisi aman. Allah yang jaga dia. Fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai'. Jangan sampai Allah Jangan sampai Allah menuntut kewajibannya kepada si fulan. Fayudrikuhu, Allah akan mendapati dia, fayakubbahu finnar. Allah akan melemparkan dia ke neraka. Apa maknanya? Imam Al-Munawi mengatakan, maksudnya adalah siapa yang sholat subuh. Kenapa kok sholat subuh yang disebutkan? Karena yang paling berat, Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar sholat subuh, tapi apa? Melakukan kewajiban dia, yang wajib. Berarti makna hadisnya apa? Siapa yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada dia, maka Allah akan jaga dia. Jika ada orang yang mencoba untuk mengganggu dia, musik dia, Allah kejar dia. Dan pasti Allah akan mendapatkan orang itu. Dan si fulan yang mengganggu orang ini, Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Mau Pak jamaah ibu? Hah? Yang ngawal siapa? Malaikat jemaah. Malaikat. Ketika Rasulullah SAW berdiri bersama Abu Bakar As-Siddiq, ngobrol. Orang-orang musyrik datang. Orang-orang musyrik ini mencela Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hanya senyum saja, tak menjawab. Dicela lagi, Abu Bakar tak menjawab. Dimaki-maki orang, pahala kita tak berkurang kok. Dipuji orang, pahala saya juga tidak bertambah. Kenapa ini pusing ini? Tapi Abu Bakar Siddiq manusia juga, Pak. Dicaci, rupanya pegel. Dibalaslah sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar membalas, Rasulullah SAW pergi. Kok pergi Rasulullah? Dikejar sama Abu Bakar. Kenapa engkau pergi? Ya, di saat engkau tersenyum tidak membalas dia, para malaikat berada di sekitarmu. Di saat kamu membalas cacian mereka, para malaikat pergi meninggalkanmu. Sebelum setan datang, saya pergi dulu meninggalkanmu. Ketika hati kita suci bersih, tidak ada hasad, dengki sama orang. Tidak ada hiqat, permusuhan sama orang. Kenapa? Karena dia tauhid, yakin kebaikan itu Allah yang ngasih. Keburukan itu datang dari siapa? Dari Allah. Kenapa semua saya serahkan semua sama Allah. Tak ada kebencian dalam hatinya. Tak ada hasad, dengki dalam hatinya. Tak ada permusuhan dalam hatinya. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para malaikat. Mulia orang beriman. Banyak dalil-dalil seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka buahnya apa? Ruziqa kafafan. Yang kedua, Allah akan kasih rezeki sama dia
rezeki apa? Satu, halal. Allah kasih dia rezekinya halal. Dua, rezeki yang Allah berikan kepada dia kafir, cukup sesuai dengan kebutuhan dia. Rezekinya dia cukup sesuai kebutuhan dia. Cukup. Saya butuh ini sehari, 2 hari, itu cukup. Di situ Allah kasih. Maksudnya rezeki cukup itu apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, rezeki cukup itu apa? Tidak kurang, tidak lebih. This pas. Rezeki cukup kata Imam Nawawi. Kurang enggak, lebih tidak. Allah kasih. Ini kebutuhan sekian, Allah penuhi kebutuhan. Wa qanna'ahu Allahu mimma atah. Yang ketiga apa? Allah karuniakan kepada dia sifat qanaah. Apa itu? Ridho, puas dengan apa yang ada di tangannya. Puas dengan apa yang di tangannya, bangga dia. Allah kasih, Pak. Apa maknanya? Ini bahasan yang panjang. Intinya apa? Inilah buah dari tauhid dan amal saleh dia yang sesuai dengan sunnah Nabi. Allah jamin rezeki yang halal dan cukup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia. Nggak bakal saya ciptakan Anda, Bu, Pak, saya. Tidak bakal Allah ciptain kita. Untuk dunia, untuk cari duit, untuk cari harta. Tidak, Allah tidak akan menciptakan kita untuk ini. Allah ciptakan kita untuk ibadah, tunduk, patuh, taat, berserah diri. Semuanya. Ibadah, amalan yang paling utama salat, kita letakkan jidat kita, dahi kita di tanah sebagai sujud hanya untuk Allah, bukan untuk harta dan dunia. La nas'aluka rizqa, saya enggak butuh harta kamu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya enggak butuh sama rezeki kalian. Saya enggak butuh kamu membalas apa yang sudah saya lakukan, nikmat yang Allah berikan. Allah enggak butuh kalian membalas nikmat itu. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya yang ngasih rezeki kepada kalian. Sayalah zat yang maha kuat dan tak ada yang mampu menghalangi apa yang sudah aku putuskan. Sama pula firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk taat ibadah kepada Allah. Salat sebagai tolak ukurnya. La nas'aluka rizqa. Saya enggak akan nanya rezekimu, tidak. Nahnu narzuquk, kami yang ngasih rezeki kamu. Kami yang ngasih rezeki kamu. Kata Ibnu Katsir apa? Ini luar biasa. Man aslam, siapa yang membersihkan dirinya dengan tauhid, bebas dari syirik, membersihkan dirinya dengan amal saleh yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, jauh dari maksiat-maksiat dan perbuatan yang bid'ah, maka apa? Allah jamin rezeki dia. Rezeki yang mana? Halal, cukup. Halal, cukup. Sekarang banyak pekerja-pekerja. Orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Karyawan umpama. Gajinya berapa jemaah? 3 digit, 4 digit. Gajinya gede jamaah, 30, 40, 50, 100 juta gajinya. Besar. Saya tidak bicara gaji yang kecil. Gajinya gede-gede jamaah. Anda tanya kepada orang-orang ini. Bisa nabung enggak, Pak?
Saya duduk sama orang-orang seperti ini yang gajinya gede-gede. Bisa nabung dia? Nah, nggak bisa nabung. Loh, kok bisa? Kan gajinya gede, Pak. Habis. Kok bisa? Ya, begitu. Berapa lama gajinya itu awet? Maksimal gaji dia itu habis dalam 1 bulan cukup 2 minggu saja. Paling lama, Pak. Itu jarang yang gajinya awet sampai 2 minggu. Rata-rata seminggu gajinya udah habis. Buat apa? Terus selebihnya untuk nunggu gajian berikutnya buat apa? Pakai apa? Pakai jin ifrit. Tahu jin ifrit? Hah? Yang ditaruh di dompet. Tahu jin ifrit yang taruh di dompet? Apa? Gosok. Kasihan, Mas. Masuk supermarket biar bisa pakai kartu kredit, yang nggak punya duit, kasihan. Hidupnya pakai kartu kredit. Akhir bulan gajinya buat apa? Bukan bayar, cicilan. Bukan bayar, benar. Cicilan. Terus begitu menderita, Pak, hidupnya. Saya bilang sama teman-teman yang seperti ini, Mas, mohon maaf ya, saya kalau ngomong belak-belakan. Kalau kayak orang Padang begini kalau ngomong belak-belakan. Yang bodoh siapa? Yang pinter siapa? Anda ini dibodoh-bodoh sama mereka. Kamu yang bodoh itu pinter, bikin kamu bodoh. Kamu bekerja untuk bikin mereka kaya. Menderita tak hidupnya? Menderita. Terkesan mobil mewah, rumah mewah, padahal semuanya apa? Ngutang ke bank. Kasihan. Menderita. Apakah dikasih rezeki yang cukup sama Allah? Enggak cukup. Nilainya banyak, tapi enggak cukup. Enggak cukup. Yang pekerja biasa, penghasilannya biasa, kalau tidak memiliki ini sama, Pak. Akhirnya dia ikut iklan-iklan di handphone Anda. Cukup kirimkan nama, nomor KTP, langsung cair pinjaman dalam 5 menit. Pinjaman online. Hidupnya nyungsep sementara. Dililit habis oleh pinjol. Akhirnya orang tua pun dibunuh, teman satu kos pun dibunuh karena terlilit oleh pinjol. Menderita kan? Hidup Anda buat apa? Katanya pintar. Diajak ngomong orang gimana, Pak? Baik, Pak. Ya. Pikirannya muter, bayar utang. Hatinya kotor, banyak syirik, maksiat. Akhirnya rezeki yang Allah kasih itu banyak. Allah kasih banyak. Kenapa Allah kasih rezeki dia banyak? Karena Allah ingin menghancurkan dia. Karena Allah ingin merusak dia. Qarun dikasih berapa, Pak? Sedikit apa banyak? Untuk apa Allah kasih Qarun yang banyak? Hah? Ya, Iblis berdoa. Dikasih enggak? Dikabulkan enggak doanya iblis? Dikabuli, dikasih. Iblis doa dikabuli, Pak. Kenapa Allah mengabulkan doanya iblis?
Untuk apa? Untuk dihancurkan sama Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dikasih kaya nggak Pak? Kaya Pak. Keturunannya tinggi. Kenapa Allah ngasih? Untuk Allah hancurkan Pak. Jadi inilah Pak, aslam. Ayo bersih-bersih hati dari syirik, dari maksiat, agar kita menjadi hamba yang bertauhid, menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Lalu Allah akan kasih rezeki sama kita halal dan sesuai dengan kebutuhan. Inilah qanaah. Terakhir, man asbaha au amsa aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya fi hadabiriha. Siapa yang pagi-pagi bangun tidur, sore hari duduk di rumahnya, aminan, dia beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, hatinya bersih, tidak pernah berbuat syirik, tidak berbuat maksiat sama Allah. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Ya, kalau sakit itu kan wajar Pak Abu. Kenapa? Ya namanya usia. Ya Pak ya. Masa usia 60 kayak dengan usia 70 kan enggak lain. Wajar. Ya Bu ya. Masa usia 60 pengen kayak perawan lagi kan enggak Bu. Ya wajar. Usia tua ya pasti tubuh apa? Melemah, ini melemah, ini melemah. Mulai rajin silaturahmi. Silaturahmi kemana Pak? Ke rumah sakit. Kan gitu Bu ya. Rajin silaturahminya kemana Bu? Ke rumah sakit sama apotek. Kita rajin Pak. Kita sih, saya sudah mulai Pak, usia 50. Tapi yang muda-muda belum, ente memutus silaturahmi ini, mudah-mudahan. Ini memutus silaturahmi ini Pak. Kita mulai Bapak sih sudah rajin silaturahmi, ibu-ibu rajin silaturahmi. Ini memutus silaturahmi semua ini. Ya, ini muda-muda ini. Nggak pernah silaturahmi. Bapak apal nama dokter, dia nggak tahu Pak. Nama obat apal Bapak. Kita ini nggak tahu ini obat bodoh dia Pak, nggak ngerti Pak. Wajar lah, ini usia namanya. Ya kan? Ini usia. Ayo kita mulai bersih-bersih diri kita dari apa? Jangan berbuat syirik sama Allah. Ibadah, ketaatan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nanti Allah kasih kita rezeki yang cukup sesuai kebutuhan kita. Dan Allah karuniakan kepada kita qanaah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bilang, al-qana'atu malun la fana'ati. Qana'ah itu harta yang tidak pernah habis. Fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Mas yang muda-muda belum menikah, nikah Mas, kata Allah. Nikahin itu perempuan-perempuan yang soleh. Yang apa kata orang manis, apa? Manis kan? Iya, yang manis gitu ya. Nikahin Mas. Tapi saya belum ada kerjaan yang tetap. Iyakunu fuqara, jika mereka belum punya penghasilan yang tetap. Yughnihumullahu min fadlih. Allah kasih dia qanaah. Allah sebut qanaah di surat An-Nur ini ayat 36 ini kalau nggak salah. Allah sebut apa? Kaya.
Para ulama tafsir mengartikan Allah akan memberikan kekayaan, kecukupan. Maksudnya apa di sini? Qanaah. Allah sebut qanaah itu apa? Kaya. Kapan? Kalau hati kita apa? Salim. Kalau kita wafat, tiketnya udah habis Pak Bu untuk tinggal di dunia. Nah seperti ini malaikat bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Zakiyah, bersih, suci, salim. Malaikat jemput, jumlahnya banyak, dijemput sama malaikat. Malaikat bilang apa? Sama bapak ibu yang hatinya bening. Pulang yuk, ketemu Allah. Irji'i ila rabbik. Apa makna irji'i ila rabbik? Pulang yuk, ketemu Allah. Fadkhuli fi ibadi. Itu teman-temanmu sudah ada di surga. Gabung yuk sama-sama mereka. Di mana? Fadkhuli jannati. Masuk surga sana. Ya. Yuk. Wan nasifati nasta. Akhirnya roh dicabut dengan sangat mudah. Dikelipikin aja keluar itu. Inilah orang yang aslam. Hidupnya rajin, bersih-bersih hati dari syirik. Inilah manusia yang apa? Selamat. Selamat dari semua keburukan. Inilah bahagia. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu sehat hatinya. Kalau fisik, ya mesti sakit. Rasulullah SAW juga sakit, para sahabat sakit. Rasulullah SAW wafat karena apa? Sebabnya sakit. Abu Bakar Siddiq wafat sebabnya apa? Sakit. Khalid bin Walid laisa fi jasadi sibran. Tidak ada di tubuhku satu jengkal pun yang bersih. Tubuhnya Khalid bin Walid bolong-bolong, Pak. Tidak ada yang bersih dari tusukan panah, lemparan panah, tombak, sayatan pedang, tidak ada. Tubuhnya semua bersih, kotor dari itu. Tapi saya meninggal di atas ranjang. Saya meninggal di atas ranjang. Khalid bin Walid. Saya kayak keledai ya, meninggal di atas ranjang. Kenapa? Karena beliau berharap wafat di medan sakit. Tubuh sakit, lemah, ya. Tapi yang kita cari adalah hati yang apa? Sehat. Kuncinya inilah majelis ilmu, inilah kunci. Rajinlah Bapak Ibu untuk belajar. Siapapun ustadz yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, belajarlah dari mereka. Karena mereka membawa kemurnian Islam. Karena mereka mengajarkan kepada kita petunjuk Rasulullah SAW sunnah. Inilah yang membuat hati kita ini apa? Sehat. Kita terus bersih-bersih agar hati kita jadi qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang nanya? Alhamdulillah. Silakan Ibu, Bapak mau nanya. Alhamdulillah. Paham semua berarti.
Sampai nggak ada yang nanya. Mau nanya bingung, nanya apaan gitu. Ya, silakan. Kenapa? Gimana? Di mana letak kehadiran Allah? Letak keadilan? Di mana letak keadilan Allah? Kasihan orang seperti ini, Pak. Di mana letak keadilan Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Terus? Wa sam'ihim bisyawah. Allah kunci, Allah tutup, kemudian Allah tutupi lagi. Allah kunci dan Allah tutup. Sehingga orang yang seperti ini tidak bisa melihat kebenaran. Nanya, di mana cabai, Pak? Kan kasihan, ini cabai di depan matanya nanya. Berarti apa? Matanya apa? Mas, cabai ini pedes apa manis? Kasihan, Pak. Mulutnya enggak sakit nih. Jadi nanya, mana keadilan Allah? Padahal bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan dari sekitar kita. Keadilan. Bagaimana Anda nanya, apakah cabai itu manis? Mana buktinya kalau cabai itu bisa pedas? Berarti yang sakit yang mana? Mulutnya apa cabainya? Mulut kamu yang sakit, Mas. Nanya keadilan Allah. Nanya kasih sayang Allah. Sesuatu yang jelas, kalau diperjelas, malah jadi apa? Malah jadi apa? Jadi nggak jelas. Sesuatu yang jelas, malah nggak jelas. A sama B sekolah bareng, duduk di kursi sebelahan, ya kan? Kursinya sebelah, masuk sekolah bareng, duduk kursinya sebelahan, ya. Gurunya sama, bukunya sama, pelajarannya sama, dibimbing sama, yang ngajar sama, waktunya sama, semua sama. Semua sama, Pak. Semua sama. Kenapa yang ini naik kelas dengan nilai terbaik? Kenapa yang ini nggak naik kelas? Kenapa? Dibimbing sama, gurunya udah capek mendampingi dia, udah setengah mati dampingi dia terus. Tapi kenapa ini nilainya terbaik, yang ini pas-pasan jelek? Duduknya sebelah, di depan lagi dua-duanya, Pak. Kenapa? Anda bisa jawab? Itulah namanya keadilan. Yang mana yang adil? Guru menetapkan dia lulus. Ini contoh loh, Mas, jangan sakit hati ya. Contoh. Dia lulus. Karena aturan sekolah nggak ada anak yang nggak naik. Tapi dia rankingnya paling
paling bawah. Sedangkan yang di sebelahnya nomor 1. Adil. Ini adil. Adil. Loh, kalau ini dikasih nilai yang terbaik, berarti sama dia adil apa sayang? Sayang. Ini sayang. Loh, kenapa sama sini sayang, sama ini adil? Siapa yang bisa jawab? Ini adil mas sama ini. Kenapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya ini yang salah. Kamu malas, nggak belajar. Maka sebagai bentuk adilnya apa? Ya udah itu kamu. Ini Peter, wah sayang saya. Makanya dia ditaruh nomor. Itu namanya keadilan. Dan itu namanya kasih sayang. Begitulah seterusnya dalam kehidupan kita. Kasihan orang kayak gini yang sakit hatinya. Sepertinya sampai di sini saja kajian kita. Oh, Bapak mau nanya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Itu ada yang mau nanya pakai kertas, ya, silakan. Biasa kalau sudah mau ditutup banyak yang nanya. Pertanyaan Bapak ini, kalau kita bepergian safar, berapa lama kita dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat? Nah ini dari kemarin saya ditanya pertanyaan ini. Jawabannya adalah para ulama fikih berbeda pendapat untuk menentukan berapa lama dia dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Inti dari pandangan beberapa para ulama fikih adalah pertama, sebagian membatasinya dengan batasan. Membatasi dengan batasan hari. Ada yang membatasinya dengan 3 hari, ada yang membatasi dengan 4 hari. Sebetulnya zaman dulu tidak ada batasan hari, tapi adalah batasan perjalanan. Ya, perjalanan sekian, yang sekarang dihitung hari. Ada yang membatasi 3, ada yang membatasi 4 dan sebagainya. Yang jelas dibatasi dengan hari. Yang pandangan kedua dari ulama fikih adalah tidak dibatasi dengan hari. Pendapat yang kuat menurut saya, mungkin ustadz yang lain punya pandangan lain. Menurut saya pendapat yang kuat adalah tidak dibatasi dengan hari. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Loh, para ulama fikih ini gimana? Mereka berijtihad. Apakah salah? Ya tentu nggak ada yang salah. Makanya kita bilang selalu dalam studi ilmiah fikih itu selalu dibilang pendapat kuat. Bukan mengatakan oh yang lainnya lemah. Tidak. Tapi pendapat kuat. Kuat itu apa? Dari sisi penggunaan dalil. Di sini tidak ada dalil yang sahih masalah ini. Semua ijtihad para ulama. Kalau ada dalil pun dalilnya tidak sharih, tidak spesifik dalam kasus. Jadi apa? Boleh Anda menjamak, mengqashar salat selama Anda merasa diri Anda dalam safar dan tidak ada niatan untuk mukim tinggal di sana. Ciri-ciri tinggal itu apa? 1, Anda membawa keluarga Anda untuk berada di sana. 2, Anda memiliki aktivitas yang permanen seperti mahasiswa. Anak Anda kuliah di Padang, kuliah di Pekanbaru umpamanya, di Jambi umpamanya, di Jakarta. Berarti kan dia bakal netapkan untuk apa? Pekerjaan
tertentu, maka dia dikatakan apa? Mukim. Begitulah Pak seterusnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang berpendapat dengan enggak itu dibatasi cuma 3 hari, tidak apa-apa, dihormati. Karena ini memang perbedaan pendapat. Ya. Bagaimana apa ini? Menjaga agar hati tetap berserah diri, kadang naik turun imannya, sedang turun ke majelis ilmu pun turun. Jaganya gimana? Ya majelis ilmu Pak. Ini yang bikin semangat, ilmu bikin. Yang kedua apa? Teruslah beramal saleh. Jangan putus asa, jangan turun semangat. 3, zikir. 4, rajinlah membaca cerita-cerita. Bukan cerita orang di media sosial. Cerita Rasulullah SAW, cerita para sahabat. Yang 5, carilah teman-teman yang soleh dan solihah. Karena teman yang soleh dan solihah, teman inilah yang saling apa? Memberikan semangat. Kita males nih, namanya manusia kan pasti ada masanya untuk apa? Kadang turun, wajar Pak, wajar. Kalau kita berteman dengan teman ini, kita lagi turun, teman ini yang ngajak semangat kita. Naik lagi. Dia yang malas, nanti kita yang semangati. Begitulah Pak. Kalau berteman dengan orang yang jauh dari ibadah, Anda malas, untuk tambah diturunin sama dia. Nah inilah. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya, penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, atau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah pertemukan kembali di lain kesempatan di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Wallahu a'lam wa a'la. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.